Selamat jumpa lagi dengan pembelajaran fisika. Yang pertama, Bapak ingin sampaikan bahwa kita akan diskusi tentang listrik DC yang dimulai pekan lalu dengan eksperimen ya. Nah, kita awali dengan umpan balik atau feedback dan hasil eksperimen tadi ya. Yang pertama, Bapak ingin sampaikan apresiasi, penghargaan atas kecepatan kamu merespon ini semua ya. Ya, jadi ini dari classroom kelas MIPA 1 31 yang sudah dinilai, 4 orang belum masuk ini nilainya. Kemudian IPA 2 ini 35 udah masuk. 1 orang belum masuk ini ya. Sudah dinilai 35 dan 12 MIPA 3 32 sudah masuk, 4 orang belum dinilai. Ini salah satunya yang di kelas MIPA 1 itu yang belum, antara lain 4 orang ini. Mudah-mudahan ini segera terasasi kendalanya. Mungkin ada berbagai kendala atau hambatan atau kesulitan sehingga mereka yang belum masuk itu diharapkan bisa terus memperbaiki dan didapatkan solusinya ya. Bapak lihat misalnya itu kayak Farel mungkin kelihatannya kesulitan secara teknis. Kalau Tegar bisa jadi kesulitannya kesulitan aksesnya dan yang lainnya ya. Tolong nanti kita berharap ini bisa segera terasasi ya. Terus berikutnya, dari sekian banyak laporan yang masuk ya, hampir semuanya kualitasnya cukup memuaskan ya, cukup terpenuhi lah seperti yang Bapak harapkan. Di kelas 11 kemarin ada siswa yang membuat laporannya itu persis copy paste dari internet, sehingga yang dikerjakan dengan yang dilaporkan itu beda gitu. Yang dikerjakannya kan pakai virtual, yang dilaporkannya pakai alat dan bahan yang real. Nah, itu kan tidak benar. Jadi tolong ini dihindari hal-hal seperti ini. Terus yang berikutnya, Bapak ingin kamu menulis apa yang kamu alami, bukan menulis apa yang orang lain alami ya. Bapak ulangi lagi. Tulislah laporan itu apa yang kamu alami dan kamu kerjakan, dituangkan untuk dibiasakan ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu rasakan itu ditulis. Jangan menulis apa yang dikerjakan orang, yang dirasakan orang, dan yang dipikirkan orang lain. Supaya apa? Supaya berlatih ya. Oke. Berikutnya ini contoh grafik yang didapat dari laporan ya. Bapak ambil. Jadi pertama Bapak berikan komentar dulu bahwa data awal dengan data akhir dan data olahan itu ini saling berkaitan ya. Ini data awalnya. Data awalnya tegangan baterai 9, tegangan lampunya 4,5, kuat arusnya 0,45, hambat lampunya 10 ohm. Kemudian setelah diolah, didapatkanlah ini hasil grafiknya. I pangkat minus 1 ini adalah sumbu Y ini ya. Kemudian R-nya adalah sumbu X ya. Hasilnya grafiknya seperti ini, dan kalian sudah paham bahwa ini ya gradiennya 0,1115, dan ini adalah titik potong sumbu Y atau Y0-nya ya. Setelah diolah, gradiennya 0,115, Y0 sekian, konstanta C1 8,96861, dan ini harus sinkron, bukan harus sinkron. Ini sinkron dengan data awal, dan C1 itu tidak lain adalah E ya, E-nya. Kemudian konstanta C2 adalah 9,8, dan ini tidak lain adalah hambatan lampu. Anak-anak, dari respon itu ada yang cepat
diperbaiki. Ada yang sampai berkali-kali Bapak kasih komen itu tidak berubah. Ini contoh yang udah Bapak kasih komen, terus dia kirim lagi dan kirim lagi tanpa ada perubahan. Ini contohnya nih ya. Ceritakan jangan pakai banyak subjudul, file harus di-save as PDF. Belum ada nilai. Pertamanya belum ada nilai itu ya, karena masih PDF. Tapi kemudian filenya dikirim lagi dan tidak ada perubahan. Bapak tulis lagi file harus PDF, sehingga akhirnya nilainya tidak berubah. Tapi kalau beberapa teman kamu ada yang berubah ya, karena filenya sudah diganti ya. Sekarang Bapak ingin konfirmasi fungsi daripada grafik ini ya nak ya. Pertama, kalau kamu membaca grafik naik seperti ini, maka kesimpulannya adalah bahwa makin besar hambatan ya, makin besar hambatan, makin besar inverse dari kuat arus. Inverse maksud kamu mengenal ya istilah inverse, atau seper dari kuat arus, atau sebaliknya. Kalau kebalikannya berarti makin besar hambatan, makin kecil kuat arusnya. Ya, kalau kuat arus. Tapi karena I pangkat min 1, maka hasil grafiknya menjadi lurus seperti ini. Itu ya. Jadi bagaimana itu Bapak membuat kata kunci yang sehingga kamu bisa mengukur keberhasilannya. Jadi ini, pertama ini rangkaiannya sebetulnya mirip-mirip aja dengan rangkaian ini nih nak ya. Entah Bapak tulis yang lain Bapak. Nah, mirip dengan yang ini sebetulnya. Cuma hambatannya ada 2. Kalau ini kan hambatannya 1. Ini baterai, ini hambatan, terus ada satu lagi, kan gitu. Hambatannya ada 2, ya. Jadi mirip dengan gambar ini. Oke, balik lagi ke gambar yang sini. Lalu ini yang sudah kamu pelajari di SMP, untuk menghitung kuat arusnya, ya, kuat arusnya itu I gitu kan, sama dengan I sama dengan, ya mungkin ada yang masih ingat E dibagi gitu kan, ya R apa? R hambatan ini R hambatan ditambah ya, R lampu gitu ya, R hambatan ditambah R lampu. Lalu kalau ini dijadikan I pangkat min 1, I pangkat min 1 itu adalah seper I. Jadi kalau ini ditulis I pangkat min 1, ini I pangkat min 1 itu akan sama dengan gitu. Nah, ini yang jadi di atas kan. Jadi akan menjadi seper E kali R gitu ya, ditambah gitu ya kan, ini E per R dibalik jadi R per E kan begitu, lagi-lagi seper E kali RL ya. RL. Nah, begitu. Karena area kita ini kita ubah-ubah, maka kalau dijadikan seperti ini tuh lihatnya. Seperti ini, maka ini akan menjadi ini gradien, jadi I pangkat min 1 kan gitu. Ini sama dengan ya I pangkat min 1 sama dengan ini adalah gradien gitu kali ya, gradien kali R ditambah ini Y0-nya. Nah, sehingga dengan demikian, karena kamu diminta untuk menentukan C1 dengan rumusan-rumusan tadi, didapatlah kepastian tentang kebenaran dari eksperimen kamu ya. Ini
hukum Kirchhoff 2 yang akan kamu pelajari di semester ini. Barangkali di SMP tidak disinggung Kirchhoff 2, tapi baru disinggung hukum Kirchhoff 1 yang arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, kalau ini bunyinya sebenarnya mirip dengan hukum kekekalan energi. Jadi energi yang didadikan oleh baterai, yang dihasilkan baterai itu digunakan oleh rangkaian gitu ya, dan jumlahnya 0. Jadi dia hanya diubah, dia tidak bisa bertambah, dia tidak bisa juga berkurang, tapi hanya diubah dari baterai ke rangkaian sehingga lampunya terang dan seterusnya ya. Oke, anak-anak, ini bahasan baru dari kelas 12 tentang listrik DC. Nah, coba ada yang ini di SMP pernah kan ya? Nah, yang ini pernah di SMP nih. Halo, ini gambar rangkaian Bapak kamu bisa lihat nggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Coba. Ini coba Bapak pengen tahu. Simon, mana Simon? Simon mah kelas 11 ya. Samuel. Ya Pak, nama Pak. Ayo Samuel. Ya. Apaan? Ini kan rangkaian seri paralel ya. Ya. Rangkaian seri paralel nih. Kalau paralel diapain hasilnya? Diapain berapa nih hasilnya setelah digabung? Digabung kan misalnya 4 sama 4 digabung. paralel kan? Ya. Sama dengan 1 per SO ditambah 1 per gitu kan, Pak? Iya, betul. Jadi digabung jadi lebih kecil ya. Digabung Ya. paralel, hambatan menjadi lebih kecil. Iya, jadi hasilnya berapa tuh? Masih ingat? Gimana? 1 per R sama dengan 2, Pak. wah, 4. 1 Kan? per R paralel ya. 1 per 8 Pak jawabannya. 4 ya, ditambah 1 per 4 gitu kan? Iya. Ya. Hasilnya berapa? Ya, betul. Ya, jadi 2 per 4 ya kan? Ya, hasilnya 2. Jadi R-nya yang ini hasilnya 2 ya kan? 2 kan ini hasilnya ya? Iya, R totalnya jadi gimana? R totalnya. Dikali silang, R Pak. totalnya yang ini yang 2 ya. Totalnya ini seri kan kalau ke sini. Ini seri ya. Ini seri. Oke. Kalau seri diapain? Dijumlahkan. Totalnya berarti 3 ditambah 7. 2. Iya, 3 tambah 2. 2. Iya, betul. Tambah 2. Betul. 7, iya 7. Tambah 2 hasilnya 7 ya. Betul ya. Ini waktu SMP kan? Iya. 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 7. Oke. Paham ya? Ini yang sederhana kan? Iya. Nah, coba sekarang ini. Yang kedua, siapa yang bisa nih? Berapa hasilnya? Ada yang sudah? Jadi gini, kamu harus membayangkan dulu tentang arusnya. Jadi gini, coba lihat dulu yang di atas ya. Bayangkan kalau di sini ada arus masuk ya. Ini ada arus masuk, ini arus masuk, ya kan? Terus nanti pasti di sini bercabang ini. Tuh ada yang keluar ke sini, ini keluar sini. Ada yang ke sini. Nah, suatu saat dia bertemu lagi tuh, ya kan arusnya. Anak-anak, ketika sebuah arus itu berpisah dan bersatu lagi, maka posisi hambatan yang keseluruhan itu menjadi paralel gitu, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada berpisah, lanjut terus, maka posisi hambatan itu adalah seri. Coba bayangkan di sini ada arus masuk, gitu kan? Masuk ke sini. Maka di sini akan bercabang kan?
Tuh. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Paham nggak tuh? Ya. Ini terus nanti berlanjut ke sini. Tuh berlanjut, arus yang ini. Ini berlanjut. Tapi kemudian dia akan menyatu di sini. Tuh, akan menyatu di sini. Akan menyatu di sini dan akhirnya menyatu beneran. Tuh. Bisa nggak dipayangkan? Dengan ilustrasi seperti ini, kamu dapat menyimpulkan kalau arusnya tidak pernah bercabang, maka hambatan yang dilewati itu seri, nak, ya. Tetapi ketika bercabang dan menyatu lagi, maka itu hambatannya paralel. Jadi yang pertama kamu kerjakan ini dulu nih. Ini tuh hambatan yang ini. Karena ini nyambung, tak ke sini. Karena ini nyambung, maka kamu kerjakan ini itu seri gitu ya. Kemudian ya, setelah itu ada rangkaian yang tadi terpisah dan menyatu. Karena itu kita kerjakan paralel. Jadi 6 dengan keseluruhan ini adalah paralel sehingga kita dapatkan 1 per R paralel, ya kan? Sama dengan Adalah 1 per 6. Sama dengan, iya, 1 per 6 Tambah 1 per 6. ditambah 1 per 6. 1 per 6 lagi, ya kan? Nah, 1 per 6 lagi. 6. Iya, sama dengan, iya, 2 per 6. Ya, 2 per 6 itu berapa? Ya, jadi paralelnya berapa ini? 3. Iya, RP-nya jadi sama dengan 3 gitu. Ya, Jadi RP jawabannya 12 Pak semuanya. sama dengan 3. Terakhir itu iya 12 hasilnya ya. Jadi terakhir R totalnya itu seri karena ya. Karena ini nyambung tuh ke sini. Ini udah menyatu, ini nyambung lagi. Kalau bersambung berarti itu seri ya. Jadi 4 gitu tambah 3 ya. Tambah 5. Ditambah terakhir 5. Iya. Sama dengan tadi berapa? 12. Ya. Oke. Masih ingat ya? Ini pelajaran SMP, nak. Slow Pak. Oh, pada lupa SMP-nya. Ini juga sama nih, dari A sini itu masuk, nanti bercabang. Nah, kalau bercabang jangan kamu kerjakan dulu. Jadi jangan kerjakan dulu cabang. Ini lanjut lagi, ini ke sini. Ini bercabang lagi ya, bercabang. Nah, ini dulu. Jadi yang dikerjakan ini dulu nih. Yang belakang ini seri nih. Ini dengan ini ya. Jadi kalau kamu kerjakan kira-kira begini, coba. Nanti Bapak nggak nulis di sini, tapi kamu ditangkap informasinya. Jadi pertama 10 sama 2 itu seri, jadi 12 ya. Terus berikutnya 12 paralel sama 6 itu jadi 4. 1/6 sampai 1/12 hasilnya 3 per 12. 12 bagi 3 4. Nah ini pengganti 4 ya. Kemudian seri dengan 8 12 lagi 12. Nah ini 12, ini yang udah dikerjakan 12 nanti seri paralel sama 6 hasilnya 4 lagi 4 paralel sama 4 itu 8 4 seri sama 4 nyambung ya 8. Lalu nanti 8 paralel sama 8 itu 4 nanti hasilnya 4 seri lagi dengan 4 yang di atas. 4 yang di atas ini seri ke sini. Oh, ini kan nyambung. 4 seri 4 hasilnya 8. 8 di paralel 8. 1/8 hasilnya 4. Terakhir seri 6
tambah 4, 10. Jadi ini coba nanti kamu kerjakan, R totalnya hasilnya 10. Ini masih ingat ya, dulu waktu di SMP itu belajar tentang hukum Kirchhoff 1. Jadi arus listrik yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, jadi yang masuk di sini I1 2 ampere, yang masuk lagi I3 5 ampere. Jadi jumlah yang masuk 2 tambah 5 7. Nah, sekarang yang keluarnya I2 dan I4. I2-nya 4, lalu berapa I4-nya? Jadi, karena jumlahnya harus sama 7, maka I4-nya harus 3 ampere gitu ya. Karena 3 tambah 4 kan 7, ini 2 tambah 5 juga 7. Ini hukum Kirchhoff 1 tentang arus yang masuk ke dalam titik cabang. Jumlah kuat arus yang masuk dalam titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Ya, kalau bercabang dia akan menjadi paralel hambatannya. Kalau menyambung dia akan menjadi seri hambatannya. Nah, sekarang kita akan gunakan hukum Kirchhoff yang ini tadi ya. Ini untuk beberapa soal seperti ini ya. Oke. Ini ada penggunaan dari hukum Kirchhoff 2 ya, hukum Kirchhoff 2. Bagaimana menggunakannya ya. Ini baterainya ada 12 volt, ini 12 volt ya. Yang satu ada 4 volt, baterainya ada 2. Coba kamu lihat. Baterai yang 12 volt itu positifnya ke bawah, negatifnya di atas. Ini positifnya di bawah. Ya. Ini positifnya ke bawah. Jadi, prinsip arus listrik itu keluar dari positif masuk ke negatif. Nah, anak-anak sekalian, ini kalau kita ngikutin baterai 12 volt, maka arus listrik itu akan keluar ke sini. Gitu. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus balik lagi ke sini. Jadi keluar positif, kembali ke negatif. Nah, terus baterai yang 4 volt, sementara dia juga ke sini terbalik melawan, gitu. Nah, sesuai dengan logika bahwa baterai itu adalah sumber arus, maka baterai yang besar akan menghasilkan arus yang besar. Baterai yang kecil, voltnya maksudnya, itu akan menghasilkan arus yang kecil. Nah, anak-anak, ini ada 2 arah, yang ke sini searah jarum jam dan yang berlawan jarum jam. Menurut logika kita, baterai yang besarlah yang menang. Sehingga dengan demikian tidak mungkin arah 2 arus karena arus besar ini akan mengalahkan arus yang dikeluarkan oleh baterai 4 volt. Dengan demikian arusnya kita hanya menggunakan satu arah, yaitu berlawanan jarum jam ya. Begitu. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, ketika ini keluar, kita anggap ini arus rangkaian itu I ya. Ini I. Tapi kemudian ketika ini melewati titik cabang di sini, I ini akan terpisah, yaitu ke sini I1 ya. Ini I1 gitu. Ini I1. Oke. Kemudian yang ke sini I2. Ini I2. Oke. Kita akan gunakan hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, kemudian hukum Ohm ya. Coba sekarang kita bagaimana menggunakan hukum Kirchhoff 2-nya dulu ya. Tadi rumusannya sigma E ya, sigma E ditambah sigma I kali R ini sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff 2 itu begitu nah. 0 ya. Rumusnya ini.
Ya. Sekarang bagaimana cara penggunaannya? Oke. Kamu coba lihat ada 2 baterai ya. 2 baterai dari sini ke sini. Jadi ada 12, ada 4 volt. Baterai itu ngikutin arus. Nah, jadi ketika arus ini mengalir, baterai yang 4 volt ditabrak oleh arus itu kutub positifnya. Sedangkan baterai 12 volt ditabrak oleh arus kutub negatifnya. Maka selanjutnya baterai itu kita tulis yang 12 volt itu minus 12. Kemudian yang ini plus 4 ya. Ditambah I-nya, kali R-nya. Coba lihat ini. Ini ke sini seri, ya. 5 sama 2 seri. Berarti 5 tambah 2, 7. Kemudian 18 tambah 18, itu paralel. Digabung menjadi 9. Maka R-nya adalah, nah, begitu. Lalu, ini dijumlahkan nih. 5 tambah 2 tambah 9. Berarti kan 16I, ya kan? 16I, gitu. Sama dengan berapa? Ini min 12 tambah 4. Min 12 tambah 4 itu 8. Dipindahin ke kanan jadi positif. Jadi 8. Sehingga didapatkanlah I-nya. Gitu ya. I sama dengan berapa? 8 per 16. Atau sama dengan 0,5. Ini I-nya 0,5 ampere ya. Pak. Ya. Saya mau nanya. Ya. Silakan. Itu min 12-nya dari mana, Pak? Kan tegangan yang paling besar itu yang kiri kan? Kenapa min? Kenapa enggak yang min 4? Ya. Ya. Oke, sudah. Jadi untuk menentukan plus minusnya adalah mengikuti aliran arus. Ini arus nih, ya, aliran arus ya. Arus ini akan menabrak siapa saja yang ditemui. Dia akan menabrak 5 ohm. Dia menabrak 2 ohm, menabrak baterai 4 ohm, menabrak 18 dan menabrak baterai 12. Nah, sekarang penentuan minusnya itu mana yang ditabrak oleh arus ketika masuk ke 12 volt? Kan negatifnya, jadi ditulis negatif 12. Sedangkan baterai yang 4, itu yang ditabrak adalah positifnya, jadi positif 4. Begitu. Ya, caranya begitu. Hukum Kirchhoff 2, yaitu I sama dengan I1 ditambah I2 ya. I1 tambah I2. Nah, ini Kirchhoff 1. Gitu ya. Nah, sekarang I itu kan hukum Ohm bunyinya begini. I sama dengan V per R. Sama dengan V per R. Gitu. Ya. Nah, antara I1 dan I2 itu dilewati oleh arus menabrak dua hambatan. Arus itu akan menjadi besar kalau hambatannya kecil. Jadi hambatan itu menghambat. Menghambat apa? Menghambat arus. Jadi hambatannya besar, arusnya kecil. Jadi ini dalam bahasa matematik I berbanding terbalik dengan hambatan. Oleh karena itu, kita buat saja I1 banding I2. I1 banding I2 ya, banding I2. Maka dia akan sama dengan 1 per hambatan yang dilewati I1 adalah 18 ya. Banding 1/18. Berapa itu hasilnya? Hasilnya adalah 1 banding
1. Ya. Jadi ini kalau begitu apa maksudnya? Maksudnya karena hambatan yang dilewatinya sama, maka besar I1 sama I2 itu sama. Nah, boleh juga kamu tulis bahwa I itu ya, kalau I1-nya kita nyatakan dengan X gitu. X ya. Maka I2-nya juga dinyatakan dengan X juga. Jadi X tambah X. Ini ngambil dari mana? Bapak ngambil dari sini tuh ke sini ya. Kita ganti dari situ. Jadi ini kembalikan sehingga ini sama dengan 2x. Nah, 2x. Nah, dengan demikian kita dapatkan x-nya berarti I dibagi 2. Nah, I dibagi 2. I-nya berapa? I-nya udah ketemu 0,5. 0,5 ya. Iya, dibagi 2. Dibagi 2 gitu. Jadi sama dengan sama dengan ya 0,25 ya. Ada yang ingin ditanyakan? Terus, nah yang terakhir mungkin ini agak lebih sulit ya, lebih sulit sedikit ya. Karena apa? Kalau tadi itu baterainya baterainya menyebar tidak terhalang oleh cabang ya. Tapi yang ini baterainya menyebar terhalang oleh cabang, baik lewat A maupun lewat B. Lewat B ini juga ada cabang. Jadi kalau begini gimana caranya ya? Nah, logikanya hampir sama seperti tadi nak. Ya. Kalau yang ini kita umpamakan ini kan baterainya menghadap ke atas, jadi kita arahkan ke atas, ini kita sebut I1. Nah, I1 gitu ya. Kemudian yang ini juga arahnya ke atas. Ya, ini arahnya ke atas. Ini kita sebut I2, menghasilkan arus I2. Begitu ya. Lalu ini Bapak urangi lagi. Arus I1 itu sebenarnya dari mana nih? Ya, Anda mulai dari sini. Jadi arus itu kalau dari satu titik ke titik tanpa ada cabang, maka nilainya sama. Jadi I1 ini berlaku dari titik ini nih, titik cabang ini ke kiri, ke atas, sampai ke titik B. Nah, sedangkan I2 berlakunya juga dari sini, dari bawah ke atas sampai titik B. Nah yang ini, yang sebelah sini, itu bukan I1, bukan I2. Karena apa? Karena ada titik cabang, sudah berubah namanya. Maka akan dapat kita sebut I3 ya. Itu ini I3. Nah, ya. Nah, bagaimana kita memulainya? Nah, biasanya mulailah dari hukum Kirchhoff 1 ya. Kirchhoff 1 itu Bapak tulis K1 ya. Ini pegal juga ini nulis pakai ini. Kirchhoff 1. Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar. Nah, yang masuk kemana? Kita anggap aja titik B ini ya, yang tempat keluar masuknya. Yang masuk dari titik B adalah I1, gitu kan? Ditambah yang masuk lagi I2, gitu kan? I2 sama dengan yang keluar I3. Kalau kita pakai lambang yang sederhana, bolehlah kita sebut ini yang I1 kita tulis sebagai A ya. Yang I2 kita tulis sebagai B. Dan I3 kita tulis sebagai C. Begitu ya. Lalu yang kedua, gunakan Kirchhoff 2. Kirchhoff 2. Nah, ya. Gimana tadi rumusnya Kirchhoff 2? Nah, Kirchhoff 2 itu sigma E. Nah, ya. Sigma E ditambah itu. Aduh, kegedean.
Fokus ya. Ditambah sigma IR sama dengan 0 ya. Oke. Sementara itu dulu ya. Yang berikutnya, kamu harus membayangkan. Coba Bapak perlihatkan lagi yang gambar tadi. Yang gambar tadi itu ada namanya siklus gitu ya. Siklus. Karena ini siklusnya cuma satu, tapi coba kamu lihat gambar yang kedua ini. Gambar yang kedua ini siklusnya lebih dari satu. Nah, yang pertama kamu gambarkan, ngikutin ini aja nih. Ini ke atas, ini ke kiri dan seterusnya. Nah, ini jadi akan mendapatkan siklus kayak gini. Siut. Nah, kayak gitu. Sekarang yang sebelah sini. Yang sebelah sini ikutin yang ini. I2 masuk ke I3. Jadi siklusnya begitu beda tuh. Jadi yang satu siklusnya searah jarum jam, yang kedua arahnya berlawanan jarum jam ya. Siklus itu dalam istilah rangkaian biasanya disebut dengan loop. Ada dua arus yaitu I1 dan I3. Pertanyaan berikutnya, I1 itu berapa hambatan? Ada banyak hambatan I1 itu. Hambatan setengah ohm, hambatan setengah ohm, dan hambatan 1 ohm. Sedangkan yang I3 hanya satu hambatan, yaitu hambatan 6 ohm. Ya, ini 6 ohm. Maka baterainya kita tulis. Baterainya kan ketemunya negatif juga ini. Jadi baterai dulu ini baterai. Nah, baru maka hasilnya minus 4 ya, ditambah untuk yang I1 kan A tadi. Hambatan yang dilewati setengah 1. Jadi hasilnya 2. Maka ditulis menjadi 2A. Tuh begitu. Kemudian ini I-nya yang dilewatin I3. Hambatannya 6, kan dikalikan dengan R-nya, ditambah 6C, I3 itu C, jadi 6C sama dengan 0. Lalu kalau kita dirapikan maka hasilnya 2A gitu ya, ditambah 6C sama dengan 4 gitu. Ini rumusan persamaan 1. Iya. Oke anak-anak, itu loop 1. Ini loop 1. Sekarang loop 2, siklus 2, loop 2 atau siklus 2. Ya, sama seperti tadi. Rumusannya ini tetap. Rumusan ini. Lihat dulu baterainya. Baterainya 2 volt. Ya, minus juga ya, minus 2. Arusnya I2 dan I3. I2 dilewati oleh hambatan setengah dan hambatan 2,5. Maka ya ditambah arusnya I2 itu B, maka setengah tambah 2,5 menjadi 3B ya. 3B ditambah I3-nya adalah dilewatinya adalah 6. Jadi ditambah 6C sama dengan 0. Lalu hasilnya menjadi 3B ditambah 6C sama dengan berapa? 2. Ini persamaan 2 ya. Begitu anak-anak. Nah, jadi ada persamaan ini anak-anak. Ada persamaan ini terus diapakan. Dan ada persamaan ini. Nah, itulah tugas kamu selanjutnya ya. Kalau Bapak mau boleh sarankan, yang pertama adalah
kamu hilangkan dulu nih B-nya atau A-nya. Jadi kalau ini B-nya dihilangkan, kira-kira begini. Jadi 3 gitu nanti. Ya, jadi kalau mau dihilangkan, ini misalnya B-nya dihilangkan. Jadi 3, B-nya itu adalah C dikurang A kali gitu. C dikurang A ya. Ditambah 6C. 6C sama dengan 2. Maka akan didapatkan apa? Didapatkan di sini 3C dikurang A berarti min 3A. Min 3A gitu. Gitu ya. Ditambah ini min 3A, ini min 6C, ini min 3A, 3C, ini 6C. Jadi ditambah 9C. 9C sama dengan 2. Nah, terus ini digabung dari sini. Ini turunkan ke sini. Turunkan yang disebut dengan eliminasi. Yaitu 2A gitu kan. Nah, ditambah 6C. Sama dengan 4. Nah, diapain tuh? Ini belum ada yang sama ini ya. Kalau Bapak boleh sarankan, ini dikalikan 1,5. Dikalikan 1,5, maka hasilnya nanti 3A min 3A gitu ya. Min 3A ditambah 9C sama dengan 2, yang bawah dikalikan 1,5 nak. 1,5 kali 2A kan jadi 3A ditambah 6C dikali 1,5 adalah 9C sama dengan 4 kali 1,5 adalah 6. Lalu ditambahkan, hasilnya ini habis, ini jadi 18A. 18C sama dengan berapa? 8 ya. 8 sehingga dapat C-nya. C sama dengan 8 dibagi 18. 8 dibagi 2 kan 4. 18 dibagi 2 9. Jadi C-nya 4/9. Jadi demikianlah anak-anak yang rumit matematikanya ya, matematika persamaan linearnya. Ini kan hanya salah satu dengan menggunakan substitusi, menggunakan eliminasi. Ada cara lain, barangkali kamu udah kelas 12 udah belajar tentang matrik. Bisa juga kamu menggunakan determinan matrik ya. Jadi ada 2 persamaan 3 variabel menggunakan determinan matrik. Pakai delta begitu. Ya. Bapak kira cukup sekian pertemuan tentang listrik DC ya. Apa yang sudah kamu pelajari ini dibuat catatan refleksi ya. Belajar apa aja sih dari Bapak tentang hukum Ohm, tentang eksperimen, semua di buku catatan. Terus ada beberapa soal di slide, mungkin sekitar ada 5 soal. Itu kamu kerjakan ya, caranya sebagian tadi sudah dibahas, sebagian lagi belum. Buka buku apa saja yang bisa dibuka, ditonton di YouTube atau di ruangguru.com, nanya sana sini. Terakhir ya, itu sudah dibuat catatan macam-macam, itu mungkin kamu berbeda-beda karena tergantung pada pemahaman kamunya. Apa yang kamu pahami aja. Jangan kamu melihat sesuai dengan catatan-catatan yang ada tertulis gimana saja kamu dapatkan, tapi yang dipahami. Terakhir, ini akan ditutup dengan kuis. Nah, kuis ini juga harus bagian dari catatan ya. Kuis jawabannya harus di dalam catatan. Nah, karena Bapak harus memberi waktu kuis pengerjaannya, karena harus membereskan. Ini aja belum ngerti langsung kuis kan kayaknya kurang adil. Jadi kuisnya akan diberikan hari Sabtu pagi aja ya. Jadi kuis hari Sabtu
akan diberikan, lalu kuisnya nanti dikasih waktu catatannya untuk di-scan, mulai kalau udah selesai baru dikirim. Hari Sabtu juga dikirim catatannya bersama kuisnya. Oke, anak-anak, kita tutup dan kita berharap kalian tetap sehat dan Allah memberikan pemahaman buat kalian. Jadi kalau kalian paham itu bukan karena panursam, tapi karena Allah memberikan kefahaman. Mari kita tutup dengan berdoa. Bagi yang agama Kristen atau yang bukan Islam, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang Islam, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.